Silakan ya Pak. Oke. Em, Selamat siang semuanya, Ibu Ririn, rekan-rekan eh, dosen dan staf di UID. Terima kasih sudah join. Saya hanya sedikit saja memberi pengantar bahwa database ini kita sudah berlanggan ya, dan sudah cukup lama. Cuman mungkin ada satu atau dua hal yang belum belum kita pahami ya terkait dengan fitur, terus penggunaannya. Jadi saya harapkan rekan-rekan di sini, teman-teman semua bisa explore dan tidak ragu bertanya fitur apa saja dan utilitasnya apa aja yang ada di database ini. Jadi kita lebih familiar. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak Pak Nauki. Sebelumnya Bapak dan Ibu izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh Bapak dan Ibu yang hari ini berkenan hadir pada tema sosialisasi kita hari ini. Saya mengangkat yaitu Empowering Your Research with the Useful Tools. Seperti itu. Lalu di sini nanti akan ada useful tools dari Emerald Publishing. Nah, untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kualitas riset dan juga mutu pendidikan di Universitas Internasional Batam. Sebelumnya, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sururin Mauduna. Saya biasanya dipanggil Ririn. Saya sebagai Product Trainer dari iGroup Asia Pasifik. Lalu di sini juga saya sudah mencantumkan untuk alamat email dan juga mobile WhatsApp number saya. Jadi nanti di akhir sesi, Bapak dan Ibu masih mempunyai pertanyaan lebih lanjut. Boleh feel free saja ya, Bapak dan Ibu reach out saya melalui email dan juga mobile WhatsApp number saya. Untuk itu, Bapak dan Ibu, perkenankan saya untuk memperkenalkan profil dari perusahaan saya, yaitu iGroup Asia Pasifik, di mana kami adalah sebagai representatif dari berbagai macam international publisher. Kami juga sudah berdiri sejak tahun 1983, untuk kantor pusat itu terletak di Hong Kong, dan sudah tersebar ke lebih dari 15 negara. Untuk itu bisa dilihat di sini list dari negara cabang dari iGroup. Kemudian untuk di Indonesia sendiri, kita adalah cabang tunggal ataupun cabang satu-satunya yang berlokasi di Jalan Meruya Ilir nomor 88 Jakarta Barat. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak dan Ibu, jika tertarik untuk melihat produk-produk lain dari kami, silakan kunjungi website kami di www.igroupnet.com dan juga alamat Instagram kami yaitu iGroup Asia Pasifik. Lalu di sini juga ada sedikit informasi terkait publisher, yang mana ini adalah publisher yang kita representatifkan, melainkan dari Emerald yang akan hari ini saya bawakan. Kami juga, jika Bapak dan Ibu sudah sangat familiar dengan konten-konten dari Springer Nature ya, kemudian juga Sage, IG Publishing, kemudian ACS, kemudian juga ada ASME untuk di bidang teknik, kemudian AIP di bidang sains gitu ya. Kami juga sebagai representatif dari publisher tersebut. Lalu untuk dari segi customer, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir karena kenapa? Kami juga sudah cukup kuat bekerja sama baik itu dari lintas sektoral, pemerintahan maupun swasta. Di bidang akademik juga baik itu universitas, negeri dan swasta, kemudian Polteknik, kemudian juga Poltekkes, kemudian dari Aceh sampai dengan Papua. Rata-rata sebagian besar adalah customer dari iGroup. Lalu tanpa berlama-lama kita mungkin saya mungkin akan memperkenalkan secara singkat produk overview dari Emerald Publishing.
Nah, Emerald Publishing ini adalah salah satu penerbit ilmiah dalam bentuk digital library, seperti konten-konten mereka tuh ada semacam e-journal, kemudian e-book, dengan berbagai macam multidisiplin ilmu. Ada sekitar 13 subject coverage yang terdapat di dalam Emerald. Lalu terdiri dari total keseluruhan itu di tahun 2025, itu ada sekitar 311 judul jurnal yang ada di dalam metadata dari Emerald. Kemudian juga Emerald ini merupakan salah satu publisher yang cukup kuat dan juga mempunyai koleksi yang paling besar pada subjek bisnis, manajemen, dan juga accounting journal. Lalu tidak lupa juga mereka mempunyai konten-konten yang cukup high index ataupun high quality di bidang subjek engineering, education, build environment, kemudian juga information and knowledge management, kemudian hospitality, dan banyak ada 13 subjek coverage lainnya. Lalu tadi saya mention ada sekitar total 311 jurnal yang terdapat pada metadata Emerald. 295 jurnal diantaranya itu sudah mempunyai ataupun sudah terindeks di Scopus seperti itu. Artinya adalah sekitar 95% sampai dengan 98% konten ataupun jurnal yang ada di dalam Emerald adalah jurnal-jurnal yang sangat high index dan juga trusted. Lalu kemudian juga ada 94 jurnal diantaranya sudah mempunyai impact factor dan 196 jurnal yang sudah terindeks di ECI. Seperti itu. Nah, kemudian Emerald juga setiap tahunnya data terakhir itu ada sekitar 500 yang mensitasi ataupun yang mengutip paper-paper yang ada di dalam Emerald setiap tahunnya. Kemudian juga, nah di sini ini sangat unik ya Bapak dan Ibu. Jadi memang sekitar 55% usage ataupun pengguna dari Emerald itu adalah di luar dari Europe dan juga North America. Artinya banyak sekali user-user di mana user tersebut berasal dari misal di negara Asia Tenggara, Asia Timur seperti itu. Jadi memang kenapa juga karena memang untuk bahasa Inggris di dalam konten Emerald itu juga sudah menyesuaikan dengan bahasa Inggrisnya orang-orang pada Asia seperti itu. Jadi untuk konten-konten di Emerald untuk levelnya sudah disesuaikan. Lalu juga di sini ada sekitar 51 juta download. Terakhir datanya itu di tahun 2023 karena memang kita baru memasuki tahun 2025 ya. Emerald sedang bekerja untuk mengupdate. Kemudian di sini sitasi ataupun kutipan yang juga sudah terindeks di Scopus yaitu sekitar untuk nilai side score-nya itu sekitar 5,1 di tahun 2023. Lalu di sini Bapak dan Ibu boleh dilihat ada subject collections dari Emerald. Itu tadi saya mention sekitar 13 high quality dan juga unique subject collections. Baik itu ada accounting, finance, dan juga economic. Kemudian business, management, dan juga strategi. Kemudian ada education, engineering, health, dan social care. HR, Learning and Organization Studies, Information Knowledge Management, lalu bisa dilihat di sini yang lain-lain. Yang untuk subject collections yang saya tandai ini adalah subject collections yang dilanggan oleh UIB. Ada subjek dari Accounting Finance dan juga Economic, Engineering, serta Information dan Knowledge Management. Lalu untuk masing-masing subject collection tersebut memiliki jumlah jurnal yang berbeda-beda setiap collectionnya. Nah, untuk itu nanti kita lihat di dalam learning site dari Emerald itu seberapa banyak ya untuk masing-masing konten di dalam subject collections tersebut. Lalu di sini juga akan ada keseluruhan dari subject collections, di mana juga di sini akan ditampilkan untuk sub-subject per collections-nya. Bisa dilihat informasinya sebagai berikut. Kemudian masuk kita ke dalam ataupun langsung kita berselancar masuk ke dalam learning site dari Emerald. Untuk itu Bapak dan Ibu, cara yang pertama boleh silakan Bapak dan Ibu masuk melalui library dari UIB. Silakan kunjungi. Nah, di sini coba saya untuk memasukkan
URL-nya ya Bapak dan Ibu ke dalam kolom chat box. Sayangnya saya tidak diizinkan masuk melalui perpustakaan karena memang ada firewall. Nah, ini Bapak dan Ibu boleh coba langsung ya. Nah, nanti di dalamnya akan ada daftar database yang dilanggan oleh UIB ya. Lalu boleh pilih ataupun diklikkan untuk produk ataupun logo dari Emerald. Untuk itu saya bantu untuk share screen ya. Nah, silakan Bapak dan Ibu menuju portal dari Emerald. Lalu setelah menuju portal dari Emerald melalui perpustakaan UIB, karena kenapa saya encourage ataupun saya suggest masuk melalui perpustakaan UIB, karena Bapak dan Ibu dapat hadir secara digital berdasarkan data dari perpustakaan seperti itu. Baik, jadi ada dua cara bagaimana cara untuk akses konten yang dilanggan oleh UIB melalui Emerald. Yang pertama, ketika Bapak dan Ibu berada di area dari UIB ya, silahkan Bapak dan Ibu hanya perlu untuk mengkoneksikan antara PC-nya ataupun laptopnya dengan WiFi yang tersedia di area UIB. Seperti itu. Lalu cara yang kedua, ketika Bapak dan Ibu sedang berada di luar dari area UIP, misalnya sedang WFH, ataupun sedang ada meeting di luar dari kampus, boleh silakan tidak perlu khawatir, Bapak dan Ibu masih tetap dapat mengakses konten tersebut dengan cara seperti ini. Seperti ini, Bapak dan Ibu silakan masuk ke halaman utama dari Emerald, klik bagian Register for a Profile. Lalu Bapak dan Ibu silakan dimasukkan untuk data dirinya masing-masing. Silakan dimasukkan nama, kemudian email address yang berasal dari domain institusi. Kemudian untuk geographical ataupun lokasi, Bapak dan Ibu bisa isi Indonesia, namun sebenarnya ini bersifat optional. Kemudian juga untuk role atau options, karena memang sesi pada hari ini adalah dosen, silahkan dipilih bagian academic teaching ataupun tidak diisi juga tidak apa-apa. Kemudian juga di sini yang paling terpenting adalah memasukkan organizations access number-nya. Ada terdiri dari 15 angka ya. Ini adalah kode ataupun nomor token yang diperlukan oleh seluruh user dari UIB ketika mereka ingin mendaftarkan akun di dalam Emerald. Karena dengan menggunakan nomor token ini, kita dapat terafiliasi dengan UIB, seperti itu. Lalu perlu di take a note, Bapak dan Ibu tidak boleh disebarluaskan untuk akses token ini ya. Diharapkan hanya pada kalangan internal saja yang memiliki akses ke dalam Emerald, seperti itu. Lalu kita klik bagian centang ya, I agree dan juga yes I'm happy, lalu diklik bagian register. Setelah itu, Bapak dan Ibu silahkan dicek untuk emailnya masing-masing, apakah ada notifikasi dari Emerald untuk melakukan activate your profile. Silahkan dicek emailnya, Bapak dan Ibu, saya beri waktu. Sudah ada, Bapak dan Ibu, email notifikasi dari Emerald. Setelah itu, Bapak dan Ibu bisa langsung membuat new passwordnya masing-masing. Lalu password ini memang ada kriterianya. Yang pertama itu minimal 8 karakter, kemudian terdiri dari uppercase dan juga lowercase. Kemudian juga ada satu angka dan satu karakter khusus seperti tanda bintang, tanda pagar, ataupun tanda seru, ataupun dan lain-lainnya. Seperti itu. Lalu diklik bagian continue. Setelah diklik bagian continue, maka Bapak dan Ibu bisa langsung login ke dalam Emerald dengan memasukkan username dan juga password yang tadi sudah di-create. Maka setelah di-create ataupun dibuat akun masing-masing, Bapak dan Ibu sudah dapat mengakses masuk ke dalam halaman Emerald. Seperti apa? Ini saya bantu untuk share screen. Seperti ini.
Nah, untuk tampilan utamanya seperti ini ya, Bapak dan Ibu, ketika memang Bapak dan Ibu sudah berhasil membuat akun, maka nanti akan ada watermark pada bagian sebelah kiri. Nah, di sini akan ada welcome nama masing-masing, karena memang saya create-nya itu menggunakan akun demo ya. Maka di sini akan ada welcome akun demo, kemudian di sini akan ada UIB Batam Group. Nah, artinya adalah Bapak dan Ibu sudah terhubung ataupun terafiliasi dengan UIB melalui Emerald. Maka Bapak dan Ibu setelah itu Bapak dan Ibu sudah dapat mengakses seluruh konten-konten yang dilanggang oleh perpustakaan UIB. Lalu di sini kalau kita lihat ada beberapa feature yang juga sangat useful ataupun powerful di mana tools-tools ini ataupun feature-feature ini kita dapat manfaatkan ataupun gunakan untuk mencari sumber-sumber referensi dan juga konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Untuk itu, Bapak dan Ibu, di sini bisa dilihat ada browse our content. Lalu browse our content ini adalah content type berupa books dan juga journals, kemudian ada case studies, ada expert briefings, ada open access. Lalu memang untuk di UIB itu sendiri, kita berfokus pada bagian books and journal. Karena sebenarnya UIB kita berlanggan pada electronic journals dari Emerald. Lalu di sini juga akan ada konten publish with us. Nah, di mana konten publish with us ini akan ada semacam author guidelines ketika Bapak dan Ibu mungkin tertarik untuk publish papernya ataupun submit papernya pada jurnal-jurnal yang ada di dalam Emerald. Seperti itu. Namun memang kita tidak berfokus pada publish with us untuk hari ini. Kemudian di sini akan ada My Products. Jadi My Products ini kita bisa lihat subjek apa saja sebenarnya yang dilanggan oleh UIP. Maka di sini bisa lihat seperti yang memang sudah saya mention sebelumnya akan ada subjek, 3 subjek ya yang terdiri dari accounting, finance, dan juga economic. Kemudian engineering journals, kemudian yang terakhir ada information and knowledge management e-journal collections. Maka kita lihat masing-masing details dari journal coverage tersebut. Nah, ini yang pertama untuk accounting, finance, dan juga economic journals. Ada sekitar 43 jurnal yang tercover pada subjek cover tersebut. Nah, ini ada bisa dilihat untuk breakdown dari jurnalnya ya. Nah, ini keseluruhan jurnalnya ada di sini. Lalu total dari seluruh jurnal, 43 jurnal itu memiliki sekitar 5.200 konten yang terdiri dari artikel-artikel dari masing-masing jurnal tersebut. Lalu kita klik bagian angka ya, total dari angka tersebut, maka akan muncul seluruh angka dari masing-masing jurnal, 43 jurnal tersebut. Nah, ini bisa dilihat seluruhnya untuk koleksi jurnal accounting dan finance economic di Journal Collections. Kemudian kalau memang Bapak dan Ibu ingin langsung mencari kata kuncinya, bisa langsung ditautkan ataupun diketikkan kata kuncinya pada kolom filter berdasarkan keyword di sini ya. Lalu tinggal di search saja seperti itu. Kita kembali lagi ke halaman sebelumnya, nah di My Products. Nah, kemudian juga akan ada Engineering e-journal collections. Kita lihat untuk details dari subjek tersebut. Nah, di sini bisa dilihat Bapak dan Ibu total ada sekitar 26 jurnal yang ada pada subjek tersebut ya, Ini ya. subjek Oke, engineering. makasih ya. Kemudian untuk total Lupa, kontennya saya ada udah sekitar pulang balik lagi. 29.000 konten ya. Bisa kita lihat untuk kontennya masing-masing sama. Nah, bisa dilihat di sini keseluruhan dari konten subjek engineering. Lalu yang terakhir kita lihat konten dari information dan juga knowledge management. Ada sekitar 12 ya, 12 jurnal. Nah, ini bisa dilihat. Lalu untuk seluruh kontennya itu sekitar 2.300 konten. Seperti itu. Bisa dilihat untuk title-title listnya ya di sini. Masing-masing dari artikel. Kita kembali ke interface dari Emerald. Dan yang terakhir di sini akan ada profile tools ataupun feature di mana nanti akan ada kita bisa adjust ataupun mengedit ya profil masing-masing ya. Boleh langsung dilihat
untuk profilnya masing-masing. Lalu di sini akan ada Save Searches. Jadi feature ini adalah ketika nanti kita melakukan pencarian berdasarkan kata kunci yang kita inginkan, lalu pencarian tersebut kita rasa penting dan ingin kita tambahkan ke dalam uh, mini library yang kita create pada personal account kita, maka nanti akan tersimpan pada bagian Save Searches. Seperti itu. Nah, untuk yang pertama mungkin kita akan berselancar pertama menggunakan browse our content yaitu books dan juga journals. Lalu di sini Bapak dan Ibu bisa lihat ada sekitar 5 ribuan konten baik itu jurnal, artikel, kemudian juga buku-buku ya ataupun monograf di sini. Kemudian kita bisa melakukan filter berdasarkan subjek yang kita inginkan. Misalnya accounting dan juga finance. Kemudian juga di sini kita bisa memasukkan subkategori yang kita sesuaikan ya, misalnya accounting dan juga akuntansi. Lalu di sini kita karena memang berfokus pada bagian journals, lalu kita klik bagian journals. Setelah kita filter berdasarkan subjek dan juga subsubjek, serta juga content type ataupun publication type, kita bisa melihat di sini ada 17 daftar jurnal yang terkait dengan subjek kategori yang kita inginkan. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, ini ada salah satu jurnal yang juga cukup terkenal ya, Accounting Research Journal. Kita lihat untuk profil dari jurnal tersebut. Nah, di sini akan ada list dari volume serta isu dari per tahunnya ya. Lalu di sini juga Emerald itu adalah salah satu publisher di mana mereka itu sangat aktif berdasarkan volume. Karena kenapa? Untuk Emerald itu sendiri dibandingkan dengan publisher lain, mereka itu bisa publish volume dan serta juga isunya per tahun itu lebih dari 4, bahkan di sini bisa sampai 6 isu per tahun. Kalau di publisher lain, mungkin mereka hanya bisa publish isu per tahunnya itu hanya 2 sampai 3 isu saja. Ditandai dengan adanya early sight. Jadi early sight ini adalah artikel-artikel yang baru saja publish ataupun sudah di-accept oleh tim editor dari Emerald, di mana artikel ini masih berada pada waiting list untuk mendapatkan volume serta isunya. Seperti apa? Kita lihat di sini salah satu contohnya ya. Nah, ini early sight ini mereka masih masuk ke dalam waiting list ya, di mana mereka masih artikel ini masih belum mempunyai volume serta juga nomor isunya. Seperti ini. Nanti akan ada tulisan volume ahead of print, nomor ahead of print. Seperti itu. Nah, namun tidak perlu khawatir Bapak dan Ibu jika tertarik untuk akses artikel ini sudah allow untuk disitasi ataupun dikutip. Karena kenapa? Di sini sudah ada untuk DOI-nya. Jadi walaupun nanti akhirnya volume dan isunya terbit, maka untuk DOI-nya ini tidak akan berubah. Makanya Bapak dan Ibu sudah bisa melakukan sitasi untuk early site-nya. Nah, lalu kita di sini mau melihat nih terkait dengan profil dari jurnal tersebut ya. Nah, kita klik bagian about the journal. Dan di sini akan tersajikan untuk profil dari jurnal tersebut, akan ada aims dan juga scope-nya di sini bisa dibaca. Kemudian mereka juga memberikan artikel mereka yang paling terbaru di sini, ada 3 pilihan editor. Kemudian juga di sini akan ada top download artikel, bisa dilihat, dan juga ada top cited ataupun yang paling banyak disitasi. Artikel apa? Bisa dilihat di sini. Lalu juga tadi saya sempat mention bahwa pada masing-masing journals mereka menyediakan tools author guidelines, di mana author guidelines ini berisi step by step ataupun mereka mempunyai format terkhusus untuk masing-masing jurnal, di mana format tersebut harus kita ikuti ketika memang kita ingin submit paper pada jurnal tertentu. Nah, di sini akan ada manuscript requirement. Bisa dilihat bagaimana tata cara penulisan formatnya, artikel length ataupun word counts-nya, artikel title, dan lain-lainnya. Seperti itu. Lalu yang paling terpenting di sini juga akan ada indexing ataupun matrix. Tadi saya sudah mention bahwa sekitar 200-an 95 journals itu sudah terindeks di Scopus dan juga ada beberapa juga yang sudah terindeks di Web of Science by Clarivate Analytics dengan informasi site score sebagai berikut. Nah, tadi lihat ya.
Kita kembali ke halaman utama. Tadi kita sudah ekspor mencari konten berdasarkan browse our content. Di dalam browse our content itu kita bisa mencari berdasarkan subjek kita masing-masing. Lalu bagaimana kalau kita mau mencari berdasarkan keyword ataupun kata kunci? Ada dua cara, Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita bisa menggunakan basic search. Basic search itu terletak pada halaman utama dari interface Emerald. Kemudian di sini akan ada advanced search, di mana advanced search ini nanti kita bisa melakukan pencarian jika Bapak dan Ibu mempunyai kata kunci yang lebih spesifik lagi, seperti itu. Untuk pertama mungkin kita bisa mencari kata kunci berdasarkan ataupun menggunakan basic search. Ini untuk sebagai contoh ya, money management. Ini lalu kita klik bagian tanda pembesar ataupun tanda pencarian. Lalu di sini Bapak dan Ibu bisa lihat untuk hasil terkait dengan money management itu ternyata sangat komprehensif, ada sekitar 100-an konten yang terkait. Kemudian yang paling penting adalah Bapak dan Ibu perlu untuk melakukan filter. Nah, di sini kita move kepada bagian kanan ya terlebih dahulu. Di sini akan ada short berdasarkan artikel yang relevan dengan keyword yang kita cari ataupun artikel yang paling terbaru dan juga akan disusun ke artikel yang terlama, begitu juga dengan sebaliknya. Seperti itu. Boleh disesuaikan. Lalu di sini akan ada feature untuk melakukan filter ya berdasarkan akses. Nah, untuk yang akses itu Bapak dan Ibu perlu untuk memfilter berdasarkan only content I have access to. Artinya adalah Bapak dan Ibu hanya ingin menampilkan seluruh konten-konten yang dilanggan oleh UIB ya, seperti itu. Ataupun berasal dari jurnal-jurnal yang dapat kita akses walaupun tidak berlanggan, ataupun kita sebut dengan open access journal. Lalu di sini juga Bapak dan Ibu bisa untuk filter berdasarkan publication year. Nah, uniknya di Emerald mereka menyediakan feature berdasarkan 1 minggu terakhir gitu ya. Kita bisa mendapatkan artikel yang sangat refresh ya, yang publish pada 1 minggu terakhir. Nah, kita arahkan ya ada sekitar 170 ya yang terkait. Lalu di sini kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin spesifik hanya pada bagian artikel saja, boleh langsung diklik bagian artikel. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa langsung melihat ini seluruh artikel-artikel yang terkait ya dengan kata kunci yang sedang kita cari. Nah, ini bisa dilihat untuk sebelum kita masuk dan juga mengakses secara full text, kita juga disediakan ada namanya feature summary and details. Jadi di sini akan tersedia untuk konten abstrak. Lalu kita baca, ternyata setelah kita baca abstrak, kita memang tertarik untuk mengakses konten tersebut. Kita klik bagian judul artikelnya. Ini adalah judul ya Bapak dan Ibu dari artikel. Kemudian juga artikel ini ternyata publish pada jurnal. Nah, ini Journal of Money Laundering Control. Kemudian ini adalah nama penulisnya. Kemudian kita bisa lihat afiliasinya dari mana. Nah, ini kebetulan dari South Africa. Lalu kita bisa lihat untuk informasi SSN number-nya, kemudian kapan artikel tersebut dipublish, dan sudah berapa banyak user dari Emerald yang mengakses serta mendownload artikel tersebut. Lalu di sini Bapak dan Ibu jika tertarik untuk mendownload, silahkan di-download dalam bentuk format PDF. Tampilannya seperti apa? Seperti ini ya, Bapak dan Ibu bisa dilihat untuk keseluruhan bentuk dari format PDF-nya seperti apa. Lalu di sini juga kita bisa langsung klik bagian tanda panah ke bawah untuk menyimpan dan juga langsung di print. Mana ya? Nah, kemudian di sini ada abstraknya, konten abstrak. Nah, uniknya di dalam Emerald, publisher Emerald ini sudah mendesain ataupun meng-create untuk penulisan abstrak secara komprehensif dan juga per poin. Nantinya diharapkan dengan user hanya membaca pada bagian abstrak, diharapkan mengerti 80%
keseluruhan isi dari artikel tersebut. Bisa dilihat di sini per poinnya ada poin per post sudah dijelaskan secara singkat ya di sini, baik itu juga desain metodologi dan juga approach dijelaskan secara singkat, findings, research limitation, practical implications, social implications, originality dan juga serta value-nya. Jadi diharapkan user dapat mengerti dengan mudah hanya dengan membaca bagian abstrak dari jurnal tersebut ataupun artikel tersebut. Lalu ketika kita scroll sedikit ke bawah setelah abstrak itu akan terdapat keywords yang terkait dengan artikel tersebut ya. Bisa di sini untuk bisa dilihat untuk keywordsnya. Kemudian untuk citasinya di sini bisa langsung kita copy dan juga paste lah. Jadi di sini Bapak dan Ibu bisa lihat untuk volume dan juga nomornya ketika sudah publish dan juga tidak masuk ke dalam waiting list maka akan tersedia untuk volume dan juga nomor ataupun issue dari artikel tersebut. Lalu Bapak Ibu jika mempunyai account dari Mendeley, Bapak dan Ibu bisa langsung mendownload citasinya berdasarkan format RIS dan juga bisa langsung diekspor ke dalam reference manager software-nya masing-masing. Nah, kemudian kita move pada bagian sebelah kiri, di sini ada table of content. Table of content ini berfungsi ketika memang kita sudah membaca bagian abstrak. Ternyata kita ingin langsung ke bagian konten lainnya. Nah, lalu ketika kita klik, maka secara otomatis dia akan nge-link ke bagian yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Nah, jadi mempermudah para user untuk mengakses seluruh artikel-artikel serta juga konten. Kemudian, Bapak dan Ibu jika tertarik untuk membaca artikel lain yang berasal dari Journal of Money Laundering Control, Bapak dan Ibu bisa langsung menuju ke dalam jurnalnya, seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini untuk ada volume serta isunya, lalu kita klik bagian About the Journal. Kemudian bisa dilihat di sini Bapak dan Ibu untuk profil dari si jurnalnya. Nah, di sini ada nomor ISS number-nya, kemudian ada MJAM juga scoop, dan juga sesuai dengan format mereka menyediakan artikel yang paling terbaru, artikel yang paling banyak di download, dan juga artikel yang paling banyak disitasi. Lalu kita lihat untuk author guidelines-nya di sini juga akan ada. Dan juga yang terakhir di sini kita bisa lihat ada citation matrix ataupun terindeks pada perindeksian database apa saja. Dengan informasi dari site score sebagai berikut. Baik. Kita kembali. Nah, tadi kita sudah melakukan penelusuran menggunakan browse our content, kemudian juga kita sudah melakukan penelusuran berdasarkan basic search. Nah, ini yang terakhir kita bisa melakukan penelusuran berdasarkan advanced search. Jadi untuk advanced search ini sedikit lebih komprehensif dan juga lebih itu ya lebih interaktif Bapak dan Ibu kalau ingin mencari kata kunci yang lebih spesifik lagi. Lalu di sini kita bisa pilih konten type apa yang kita butuhkan, misalnya journal articles ataupun early sites, boleh kita custom. Lalu di sini kita bisa memasukkan kata kunci sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya sebagai contoh, saya ingin mencari kata kunci berdasarkan building building information modeling. Kemudian saya tambahkan add row. Nah, di sini juga akan tersedia untuk Boolean operator. Kita bisa menggunakan or, dan juga not. Nah, ini coba saya klik bagian or karena saya ingin mencari tata cara penulisan building information dan modeling. Biasanya ada juga yang menyingkat building information modeling sebagai BIM seperti itu. Jadi saya ingin mencari seluruh konten uh, dengan satu frase kata yang sama yaitu building information modeling. Hanya saja sometimes teman-teman researcher ataupun author itu menuliskan untuk artikel ataupun judul title mereka itu ada yang disingkat dan ada juga yang diperpanjang seperti ini. Lalu kita lihat di sini kita bisa custom ya berdasarkan title list-nya atau berdasarkan abstraknya ataupun kalau misal Bapak dan Ibu mempunyai author ataupun kontributor ya misalnya dari afiliasi dari mana gitu ya boleh kita masukkan di sini sebagai kontributor dan juga kalau ada DOI-nya boleh langsung diklik bagian DOI.
Lalu di sini juga kita bisa masukkan untuk tahun. Untuk Emerald itu sendiri, kita dapat mengakses seluruh konten-konten yang ada di dalam Emerald. Untuk complementary e-journals Emerald itu mulai dari 5 tahun terakhir, yaitu mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2025 untuk tahun ini. Seperti itu. Lalu di sini juga akan ada sekitar 67.000 ya artikel ataupun konten yang terkait dengan BIM ataupun Building Information Modeling. Kemudian Bapak dan Ibu jangan lupa untuk filter selalu bagian akses yaitu only content I have access to untuk mengaktifkan ataupun menghilangkan konten-konten yang tidak dapat kita akses. Lalu di sini juga kalau Bapak dan Ibu ingin select all hasil pencarian dan juga bisa langsung di-export ke dalam citation manager software masing-masing, dikutip ya dengan cara mendownload RIS-nya. Lalu juga kita bisa melakukan penyimpanan untuk hasil select all ini ya, ada 10 hasil pencarian ataupun ada sekitar 9.000 hasil pencarian, kita bisa memasukkan ini ke dalam daftar ataupun mini library kita. Nah, ini bisa dilihat ya di sini. Nah, bisa dilihat di sini yang mana ini tadi konten saya yang ini. Bisa lihat. Nah, iya benar ini. Gitu. Jadi akan tersimpan ke dalam Save Searches. Seperti itu. Lalu Bapak dan Ibu, jika tertarik, silahkan baca summary dan detailsnya, ataupun bisa langsung kita masuk ke dalam full text format eh, dari artikel tersebut. Nah, di sini untuk tampilannya tetap sama Bapak dan Ibu. Di sini akan ada judulnya, judul artikel. Kemudian di sini kita bisa lihat afiliasi dari mana saja ya penulisnya itu dari London. Kemudian di sini juga ada berkolaborasi dengan New Zealand dan juga Australia. Lalu di sini masuk ke dalam jurnal yaitu Smart and Sustainable Built Environment. Kemudian akan ada di sini informasi terkait dengan ISS number-nya, kemudian juga kapan artikel ini dipublish, dan kapan nomor isunya itu publish. Ternyata ada gap beberapa bulan ya dari September 2023. Nah, ini hampir setahun ya. Nah, sampai dengan baru terbit isunya itu di tahun 2023. Seperti itu. Tahun lebih. Baik. Kemudian juga di sini akan ada informasi sudah berapa banyak artikel tersebut di-download oleh para user. Nah, kita lihat untuk tampilan PDF-nya seperti apa. Ketika ingin mendownload artikel tersebut, kita lihat di sini untuk tampilan PDF-nya. Nah, biasanya Bapak dan Ibu akan diinformasikan perjalanan ataupun history dari publication artikel tersebut, kapan artikel tersebut receive di dalam Emerald, kemudian kapan direvisi, kalau misalnya ada revisi akan diinformasikan, dan terakhir kapan artikel tersebut di-accept. Nah, ini akan ada ditampilkan untuk history dari perjalanan artikel tersebut. Seperti itu. Jadi sangat unik. Lalu kita download di sini dan juga bisa langsung kita print. Kita kembali. Untuk itu, Bapak dan Ibu, saya perlu himbau ketika Bapak dan Ibu ingin, misalnya sebagai contoh, karena memang hari ini peserta dari dosen ya, para dosen, Bapak dan Ibu ingin merujuk artikel ini untuk dibahas di dalam perkuliahan ataupun di kelas dan didiskusikan dengan mahasiswanya, Bapak dan Ibu silahkan share artikel ini dalam bentuk link ya. Nah, di sini kita bisa langsung copy secara manual, ataupun kita bisa mengcopy untuk alamat DOI-nya. Jadi saya encourage, saya dorong dan juga saya suggest Bapak dan Ibu untuk share-nya dalam bentuk link. Karena saya tidak sarankan lagi untuk share materi ataupun artikel dalam bentuk PDF. Karena kenapa? Yang pertama, ketika Bapak dan Ibu share artikel tersebut dalam bentuk link, Bapak dan Ibu dapat membantu si author untuk meningkatkan reputasi dari jurnal artikel mereka. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu dapat membantu untuk meningkatkan statistik penggunaan dari UIB. Nantinya ataupun dampaknya di tahun depan UIB dapat berlanggan berdasarkan data statistik penggunaan seperti itu. Jadi boleh Bapak dan Ibu dibantu untuk dirujuk mahasiswanya mencari bahan-bahan pembelajaran ataupun materi-materi perkuliahan dengan merujuk jurnal-jurnal kita yang ada di dalam Emerald Insight.
untuk terakhir ini ada feature juga ketika memang kita ingin mencari ya. Saya sudah coba iseng mencoba untuk ngecek apakah ada autor yang berasal dari UIB di dalam Emerald. Kita lihat ya. Ini saya tuliskan untuk Universitas Internasional Nasional Batam. Nih, coba kita add row karena memang ada beberapa uh, author yang menuliskan hanya UIB saja seperti itu. Nah, ini boleh kita coba kita cari ya. Nah, ini lalu kita klik bagian search. Nah, ada sekitar 4 paper yang berasal ataupun yang kita curigai mereka berasal dari UIB. Kita lihat, nah ini kita buka satu-satu artikelnya. Nah, walaupun memang tidak dapat diakses ya, karena memang jurnal tersebut ternyata bukan berasal dari jurnal yang kita subscribe, namun tidak apa-apa, kita lihat di sini apakah memang ini berasal dari UIB. Ternyata benar ya, Pak Muhammad Taufik, mungkin ada yang kenal dengan beliau. Nah, ini beliau berasal dari accounting department ya, dari UIB. Kemudian juga di sini berkolaborasi dengan UII ya, Yogyakarta, dan juga UMY Yogyakarta. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat autor apakah memang berasal dari UIB ya, ternyata benar ya, Pak Teddy ya, beliau juga sudah berhasil submit paper ataupun publish di dalam salah satu jurnal yang ada di Emerald ya, yaitu Journal of Accounting dan juga Organizations Change. Nah, beliau berkolaborasi dengan penulis ataupun author dari Malaysia. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, kita patut bangga ya, karena memang ada beberapa penulis kita yang sudah berhasil submit papernya di dalam seperti itu. Nah, ini coba kita lihat apakah juga berasal dari UIB. Hmm. Ternyata ini bukan ya, Bapak dan Ibu, ini dari UI ya, UI. Sangat interesting sekali ya, sangat menarik Bapak dan Ibu. Boleh Bapak dan Ibu silakan jika tertarik ada paper yang ingin dipublish di dalam Emerald, boleh Bapak dan Ibu sangat dipersilahkan. Karena memang sebagian besar untuk submit paper di dalam Emerald itu secara garis besar adalah gratis. Baik Bapak dan Ibu, untuk penelusuran dan juga produk overview dari Emerald, saya cukupkan di sini. Kemudian saya buka untuk Q&A. Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, boleh dipersilahkan, misalnya terkait dengan tadi pengaksesan dan lain-lain, boleh silakan jika masih belum ada yang jelas. Baik, ternyata Ibu Ina sudah memberitahukan di sini kita sudah sediakan untuk akses di luar dari jaringan UIB. Ternyata sudah ada di sini ya, Bapak dan Ibu, untuk username dan juga passwordnya. Silahkan dicoba untuk masuk ke dalam Emerald menggunakan username dan juga password yang sudah di-create ataupun disediakan oleh perpustakaan. Untuk itu, Bapak dan Ibu, saya ingatkan kembali, tidak boleh disebarluaskan kepada kalangan yang bukan kalangan dari UIB. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait pemaparan Ibu Ririn, boleh disampaikan dengan open mic atau ditulis di kolom chat ya, Bapak Ibu. Mungkin menunggu-nunggu pertanyaan yang mungkin dipersiapkan oleh Bapak dan Ibu dosen. Di sini saya ingin berbincang-bincang nih, kalau diperbolehkan oleh Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu dari fakultas apa ya, kalau boleh tahu? Ada yang mau sharing mungkin? Sepertinya malu-malu Bapak dan Ibu dosen dari UIB ini. Ya, silakan Bapak Ibu.
jika ada yang mau di-sharing dengan Ibu Ririn, boleh disampaikan ya. Iya, benar. Iya Bu, saya. Selamat Silahkan siang Ibu. Bu. Selamat Ya, siang saya Ibu. dari sebetulnya beberapa waktu yang lalu. Mohon maaf Ibu, suaranya terlalu kecil. Iya, sebentar ya Bu. Sudah terdengar Bu. Mohon maaf Ibu, saya tidak mendengar. Wow. Tadi pertama terdengar dengan jelas, namun setelah beberapa detik Ibu berbicara, hilang suaranya Bu. Sekarang Bu sudah terdengar? Sudah walaupun kecil, terdengar Ya, Ibu. terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat Eh, siang. Beberapa waktu yang lalu memang saya sedang membuat draft artikel dari kelompok eksternal. Mm-mm. Tapi tentunya atas nama nantinya kan atas nama kami di sini yang ada di UIB. Ya. Eh, saya mencari tentang pariwisata halal, khususnya tentang hotel halal. Itu saya memang beberapa kali saya lihat itu ada banyak ya dari Emerald tentang tulisan pariwisata halal dan hotel halal itu banyak sekali. Tetapi pada saat itu saya aksesnya itu kan sebelum hari ini. Jadi kami Ah, seringkali mendapatkan artikel yang menarik dari Emerald, tetapi kami hanya sampai sebatas pada abstrak, Bu. karena Ketika tidak dapat diakses ya Bu ya. ya, ketika Iya. saya memang tidak bisa tidak bisa dilanjutkan, hanya mungkin ada satu dua ya kalau tidak saya lupa begitu. Mm-mm. Nah, untuk ya, silakan Ibu dilanjutkan. Saya kira cukup Bu, karena saya kira ketika saya buka Emerald itu akan lebih mudah dibandingkan saya membuka Springer atau Taylor. Eh, ini dengan mudah kita memasukkan topik misalnya halal tourism itu langsung keluar Benar, eh, benar. berbagai judul. Benar, Bu. Benar, benar. Benar. Semoga bermanfaat ya Ibu ya untuk penelitian ke depannya Ibu. Mudah-mudahan ya dengan sekarang Amin. mungkin saya bisa sepenuhnya bisa mendownload atau melihat secara keseluruhan dari artikel tersebut. Baik Ibu, baik. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Ibu atas sharingnya. Ibu sangat menarik sekali ya, teman-teman. Hmm. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin dari dosen yang lain boleh kita berbincang ini, Bapak Ibu dosen. Tahu jika ada pertanyaan, boleh dipertanyakan. Ibu Ina, nanti kita di sesi jam 3 itu dengan mahasiswa ya, benar ya? Iya, betul, Bu. Bu Ririn, Masih Nanti akan ada sesi break dulu atau nanti setelah ini langsung, Bu? lanjut aja kita. Bu Ririn izin bertanya. Silahkan Ibu. Kalau kami ada submit case study di Mm-mm, Emerald mm-mm, pada saat bulan Februari ya, mm-mm. bentar, tanggal berapa ya saya? Maksudnya kalau ini Oh, mohon maaf Ibu, jaringannya terputus-putus. Atau jaringan saya ya, Bapak Ibu? Boleh konfirmasi? suatu Mohon maaf Ibu, jaringan saya terputus. suara saya nggak dengar berarti ya. Sepertinya jaringan saya Ibu. Boleh diulang Ibu pertanyaannya, saya izin matikan ya Bisa. kamera. Oke, saya Seperti apa? tadi Iya, suara ya. Mau tanya ini aja Bu, perkembangan kalau memantau artikel yang kami submit itu baik, baik. tetap ya Bu, Gimana Ibu? Mohon maaf. pada 11 Februari kami
emerging market case. Oh, boleh. Ibu boleh nanti kita berbincang di WA, Ibu. Soalnya saya memang tidak mendengar. Suaranya nggak keren ya. Benar-benar. Terima kasih. Mohon maaf, Ibu ya. Boleh reach out saya, kita berbincang ya, Bu ya. Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak dan Ibu dosen? Bapak Ibu dosen, silakan jika ada pertanyaan lain bisa disampaikan kepada Bu Ririn ya Bapak Ibu. Ya, kita masih punya 9 menit lagi ya, Bu Ina. Iya, betul Bu. Baik, untuk itu Bapak dan Ibu jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, sebelum saya akhiri, saya ingin men-encourage kembali Bapak dan Ibu, silahkan jika nanti di perkuliahan, di kelas gitu ya, Bapak dan Ibu saya mohon untuk dapat merujuk mahasiswa kita untuk mencari sumber-sumber penelitian, sumber-sumber knowledge ataupun bahan pembelajaran di dalam Emerald karena memang kita perlu sekali dukungan serta support dari Bapak dan Ibu dosen untuk juga meningkatkan statistik penggunaan dari Emerald yang dilanggan oleh UIB ini. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Akhir kata mungkin saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, bagian menjalankan ibadah puasa, semoga diberikan kelancaran serta juga keberkahan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Ririn, Ibu, Ya, mohon silakan. dicek tadi ada pertanyaan di oh ya, room chat. Mungkin bisa sekalian dijawab aja oh sekarang. baik, baik, baik. Ada yang terlewat. Terima kasih. Oh, baik. Jadi untuk ini pertanyaannya mengenai itu ya, Bu ya. Oh, ini Bu Meliana ya tadi Ibu yang sempat Meliana, ya Iya, bertanya. iya. Saya akan reach out Ibu melalui WhatsApp ya, Bu ya. Ibu sudah WhatsApp saya. Nanti kita berbincang ya, Bu ya. Lebih lanjut. Baik. Baik, baik Ibu. Ibu Ririn, Ya, sambil siapa? menunggu eh, sesi berikutnya, switch Ya. ke sesi berikutnya. Saya wondering tentang ini Bu, koleksi e-book ya.
kan Oh, koleksi e-book dari Emerald, Pak. jadi belum disinggung tuh untuk Oh, untuk baik. ya, untuk insight kita aja bersama di sini apa gimana gitu produk Baik. Oh, e-booknya. untuk sebenarnya untuk e-book juga kita punya banyak sekali untuk konten-konten e-books. Jika tertarik nanti boleh, Pak. Karena memang Hmm. kebetulan saya menggunakan akun UIB, jadi saya tidak dapat sharing mengenai Ya. buku-buku. Namun tidak apa-apa, di sini saya sedikit gambaran ya. Jadi di sini Ya. akan ada browse. Nah, di sini ada book dan juga journals. Lalu kalau Bapak ingin mencari konten-konten buku, nah di sini berdasarkan subject collections, Bapak misalnya berasal dari accounting seperti itu ya. Nah, di sini akan ada buku ya. Nah, kemudian untuk di buku tersebut pada subjek accounting dan juga finance terlihat seperti ini, Pak. Nah, kita bisa view bukunya. Nah, bisa dilihat seperti ini Pak untuk tampilannya. Namun memang sayang kita masih belum mempunyai akses. Jadi kalau di dalam Emerald itu mereka menyediakan bukunya seperti ini. Namun memang karena aksesnya restricted, kita tidak dapat. Lalu kita juga bisa langsung download sebenarnya bukunya itu per chapter ya Pak. Karena memang di Emerald kita sediakan konten buku itu per chapter. Seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya saja. Nah, untuk konten buku ya Pak ya. Mudah-mudahan ke depannya juga UIB bisa dapat berlanggan konten-konten pada buku Emerald ya Pak ya. Diharapkan ke depannya. Kalau untuk apa ya berlanggan database itu apakah ada fasilitas termasuk mendapatkan akses e-book mungkin hanya beberapa subjek gitu Bu? Iya, benar Pak. Jadi untuk Hmm. paket, nanti kita boleh berbincang dengan Mbak Eva untuk paket-paket buku yang ada di dalam Emerald. Tapi memang untuk di Emerald itu kita ada yang namanya perpetual access. Artinya adalah ketika Bapak sudah berlanggan pada satu subjek ataupun paket buku yang dilanggan gitu yang dipilih nantinya, itu akan menjadi hak milik selamanya oleh UIB. Seperti itu. Betul, Itu yang betul. kita sebut dengan perpetual access. Baik, baik. Makasih Bu Ririn. Terima kasih banyak Pak Nauki. Untuk partisipan kita yang kedua, mahasiswa, apakah sudah ada nih yang bergabung atau masih belum ya? Ya, Ibu Ina, apakah sudah ada mahasiswa? Sudah ada Bu. Bu, Sudah untuk ada ya? mengakhiri sesi dengan dosen, saya izin untuk dokumentasi ya Bapak Ibu. Siap, siap. Jadi yang kameranya masih off, boleh di-on-kan. Baik, saya izin saya izin screenshot untuk dokumentasi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Udah selesai. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu untuk sesi dosen hari ini. Bisa melanjutkan aktivitas Bapak Ibu di prodi masing-masing. Data ini bisa keterampilan Bapak Ibu dan bisa mendukung aktivitas ilmiah Bapak Ibu di prodi masing-masing ya. Bapak Ibu yang belum mengisi absensi ada di kolom chat Bapak Ibu bisa diisi dan bisa meninggalkan room apabila sudah mengisi ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Terima kasih Bapak dan Ibu saya ucapkan. Terima kasih. Baik, ini sesi yang kedua ya Ibu Ina ya dengan mahasiswa. Betul Ibu. Ini beberapa sudah ada yang join Bu. Baik. Untuk mahasiswa yang sudah join tetap di room ya. Ini baru saja selesai sesi dengan dosen. Boleh, boleh. Berarti kita itu bisa akses fokus ini ya, Emerald. Bu Ririn, Ya Pak, itu kalau e-book yang dari langgan kami yang sebelum-sebelumnya itu kan masih tetap bisa diakses kan ya, itu yang perpetual itu ya. itu tahun berapa ya Pak? Saya kurang kurang tahu tahun berapa.
Ya artinya saya mau memastikan saja itu masih bisa diakses. Yang kedua, Itu yang eh, di Emerald, Pak, berlanggannya di Emerald. iya iya iya. Baik, mungkin saya nantinya akan konfirmasi kembali dengan pihak publisher Bisa ya, Pak bantu. ya. Iya Nanti iya. saya bantu untuk konfirmasi dengan pihak publisher. Eh, Kemudian untuk yang langgan yang sedang berjalan, otomatis juga ada itu ya, ada apa Kon- seperti semacam bonus gitu, ebook juga kan seperti langgan-langgan sebelumnya. Saya mau memastikan itu aja. Baik, Pak, Kalau nanti ada coba. nanti nanti bagaimana caranya kita linknya ataupun database buku-buku sorry ebook itu kan akan menjadi milik kita. Jadi kami siapkan semacam platform untuk khusus untuk akses koleksi ebook kita gitu loh maksud kami. Baik-baik, Pak. Baik, Pak. Nanti coba saya bantu untuk komunikasikan dengan Pak Irwan ya, Pak ya. Iya, baik, baik. Baik, Kami tunggu ya Bu itu. baik, Pak. Baik, peserta hari ini kita lanjut ke sesi yang kedua. Sesi ini terkhusus untuk teman-teman mahasiswa. Untuk itu, teman-teman mahasiswa, saya harapkan sudah pada ready ya semuanya. Ini saya bantu untuk share screen dulu. Bentar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, teman-teman mahasiswa. Selamat bergabung saya ucapkan pada sesi hari ini ya. Nah, pada hari ini untuk sesi mahasiswa, saya juga akan memaparkan terkait dengan database yang sama, yaitu dari Emerald Publishing. Kemudian juga di sini saya mengangkat tema yaitu Empowering Your Research with the Useful Tools dari ada beberapa tools-tools yang juga dapat digunakan nantinya. Seperti itu dari Emerald Publishing. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan kualitas riset dan juga mutu pendidikan yang ada di Universitas Internasional Batam. Lalu, teman-teman mahasiswa, perkenalkan, nama saya Sururin Mauduna. Saya biasanya dipanggil Ririn. Saya sebagai product trainer dari iGroup Asia Pasifik. Kemudian di sini juga akan ada terlampir untuk alamat email dan juga mobile WhatsApp number saya. Jadi nanti di akhir sesi, teman-teman masih mempunyai pertanyaan yang ingin dipertanyakan secara lebih lanjut. Silahkan teman-teman bisa email saya dan juga bisa chat saya melalui mobile WhatsApp number saya. Kemudian teman-teman izinkan saya memperkenalkan perusahaan dari iGroup. Jadi kami adalah iGroup Asia Pasifik, di mana kami sebagai penyedia layanan informasi ataupun kami sebagai representatif dari berbagai macam penerbit internasional. Kami juga sudah berdiri sejak tahun 1983. Untuk kantor pusat itu terletak di Hong Kong dan sudah tersebar ke lebih dari 15 negara. Salah satunya untuk di Indonesia sendiri, kita adalah cabang tunggal ataupun cabang satu-satunya yang berlokasi di Jalan Meruya Ilir nomor 88, Jakarta Barat. Untuk informasi lebih lanjut, jika tertarik untuk melihat produk-produk kami yang lain, silakan kunjungi di website kami dan juga alamat Instagram kami. Lalu untuk publisher ataupun penerbit yang kita representatifkan, selain dari Emerald Insight, kita juga representatif dari berbagai macam publisher lainnya, yaitu semacam dari Springer Nature Publishing, kemudian Sage, kemudian juga IG Publishing, ICS, kemudian juga dari teknik ya ada ASME, kemudian juga ada IP, ada ASC, ada AIS, banyak sekali sebenarnya publisher yang kita representatifkan juga. Lalu juga dari segi customer, teman-teman tidak perlu khawatir karena kita juga sudah banyak sekali bekerja sama baik itu dari lintas sektor pemerintahan maupun swasta di bidang akademik juga baik itu universitas negeri maupun swasta, politeknik, poltekkes dari Aceh sampai dengan Papua.
Lalu kita di sini tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan Emerald Publishing ya. Nah, ini ada e-journals di tahun 2025. Jadi memang Emerald ini adalah salah satu penerbit ilmiah dalam bentuk digital library. Mereka mempunyai konten-konten semacam electronic journal, kemudian ada electronic buku, case study, dan lain-lainnya gitu ya. Dan juga mereka itu mempunyai total ada sekitar 311 title journal yang ada di dalam metadata. Kemudian juga mereka sangat kuat pada subject collections yaitu business, manajemen, dan juga accounting journal related. Kemudian juga mereka sangat kuat juga dan mempunyai jurnal-jurnal yang sangat berkualitas pada subjek engineering, education, built environment, information and knowledge management, serta hospitality dan banyak ada 13 subject collections secara keseluruhan. Lalu tadi ada total itu 311 seperti yang saya mention sebelumnya. Di antara 311 itu sekitar 295 jurnal itu sudah mempunyai ataupun sudah terindeks di Scopus. Artinya adalah jurnal-jurnal yang ada di dalam Emerald ini adalah jurnal-jurnal yang sangat bereputable. Jadi teman-teman kalau ingin mencari bahan pembelajaran nantinya, silahkan mencari konten-konten ataupun artikel-artikel yang ada di dalam Emerald. Karena tidak perlu diragukan lagi untuk kontennya itu ataupun artikelnya adalah artikel-artikel yang sangat bereputable dan juga sangat trusted. Kemudian juga di sini 94 jurnal diantaranya sudah mempunyai GCR Impact Factor dan sekitar 196 jurnal sudah terindeks di SC. Kemudian di sini juga ada informasi bahwa data terakhir ya, seluruh konten-konten di dalam Emerald itu disitasi sekitar 500.000 per tahunnya. Kemudian untuk dari segi user ataupun pengguna itu kurang lebih untuk author ataupun editorial komunitas itu berasal dari di luar 55% itu di luar dari benua Eropa dan juga North Amerika. Artinya adalah sebagian besar autor ataupun penulis yang berdistribusi di dalam Emerald ini adalah berasal dari misalnya Asia, Asia Timur, Asia Tenggara gitu. Sehingga untuk penggunaan bahasa Inggrisnya itu disesuaikan standar serta levelnya dengan orang-orang yang berasal dari Asia. Seperti itu. Lalu di sini juga diinformasikan ada lebih dari 51 juta terdownload di tahun terakhir, tahun 2023. Kemudian juga untuk citations average dari site-score ataupun nilai indeks di Scopus itu ada rata-rata 5,1 di tahun 2023. Karena memang kita saat ini baru saja memasuki tahun 2025. Untuk update-annya Emerald berusaha sedang bekerja untuk mengupdate di tahun 2020. Lalu di sini ada sekitar 13 high quality dan juga unique subject collections yang teman-teman bisa lihat dan juga akses di dalam Emerald sebenarnya ya. Namun untuk di UIB itu kita berlanggan pada 3 subjek terkhusus, yaitu yang pertama itu ada subjek dari accounting, finance, dan juga economics, kemudian juga ada subjek engineering, dan yang terakhir itu subjek information dan juga knowledge management. Dengan total masing-masing nilai jurnal pada masing-masing subjek bisa dilihat di sini ya, teman-teman. Namun secara keseluruhan, Emerald mempunyai 13 multidisiplin ilmu. Kemudian juga di sini bisa dilihat untuk subjek masing-masing dari journals collections. Kemudian juga di sini ada subsubjek yang dimana bisa dilihat dari masing-masing subjek coverage tersebut. Nah, kemudian di sini teman-teman tanpa berlama-lama saya minta bantu kepada seluruh teman-teman mahasiswa yang hadir. Silahkan teman-teman menuju portal perpustakaan dari UIB. Di sini saya bantu untuk copy ya, dan juga tautkan di dalam chat box. Nah, silahkan teman-teman menuju link dari perpustakaan UIB. Saya sudah masukkan di dalam kolom chat box.
Lalu teman-teman boleh dipilih untuk database Emerald. Sebentar. Karena saya tidak bisa masuk ya ke dalam perpustakaan UIB. Nah, teman-teman bisa langsung pilih ya database Emerald, di situ langsung diklik untuk logonya. Lalu teman-teman akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, untuk dapat mengakses masuk ke dalam platform dari Emerald itu ada dua cara. Yang pertama, teman-teman dengan cara terkoneksi dengan Wi-Fi yang tersedia di area UIB. Nah, ketika sudah terkoneksi dengan Wi-Fi yang ada UIB di area UIB, maka teman-teman sudah dapat mengakses seluruh konten-konten yang dilanggan oleh UIB di dalam Emerald. Cara yang kedua, teman-teman sudah disediakan untuk aksesnya oleh tim perpustakaan. Nah, ini Ibu Fiona sudah membantu ya untuk teman-teman bisa akses ketika teman-teman berada di luar dari UIB. Teman-teman dapat menggunakan username dan juga password yang sudah disediakan oleh perpustakaan. Nah, di dalam kolom chat box silahkan dilihat. Lalu di sini saya langsung saja berselancar masuk ke dalam learning site dari Emerald. Seperti ini ya Tengok tuh Pak, teman-teman. ada yang sambil tiduran ibu-ibu. Jauh. Mohon maaf, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Jadi ketika teman-teman masuk menggunakan IP address ataupun WiFi yang tersedia di UIB ataupun dengan menggunakan username dan juga password yang sudah di-create, maka teman-teman pastikan di sini akan ada watermark yang bertuliskan welcome, nama masing nama institusi ya UIB Batam Group seperti itu. Maka artinya adalah teman-teman sudah terafiliasi ataupun terhubung dengan UIB. Seperti itu. Kemudian untuk tampilannya secara keseluruhan itu sangat interaktif ya, teman-teman bisa dilihat untuk latar belakang ini akan berubah setiap kali teman-teman masuk ya. Nah, ini akan berubah-ubah. Kemudian juga di sini bisa dilihat ada beberapa feature yang teman-teman bisa gunakan. Baik itu dari feature browse our content. Nah, ketika ingin melihat konten type apa saja yang ingin diakses, misalnya buku dan journals, kemudian juga ada case studies, kemudian ada expert briefings, dan ada open access. Nah, karena memang UIB kita berfokus pada buku dan juga journals, kita bisa akses di sini. Gitu. Lalu tools yang kedua ataupun feature yang kedua itu ada Publish with Us. Jadi ini adalah feature ketika memang teman-teman tertarik untuk submit papernya di dalam Emerald, maka di sini akan banyak sekali author guidelines ataupun step by step bagaimana cara mempublish paper di dalam Emerald. Lalu di sini ada My Products. Jadi di dalam My Products ini kita bisa melihat sebenarnya subjek apa saja yang dilanggan oleh UIB. Nah, seperti apa? Nah, ini tadi saya sudah mention ya, ada koleksi dari accounting, finance, economic e-journal, kemudian ada engineering e-journal, dan juga ada information dan juga knowledge management. Untuk masing-masing details kita bisa lihat di sini ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ada total itu sekitar 43 jurnal yang tercover pada subjek tersebut ya. Kemudian lebih dari 5 ribuan artikel yang ada pada subjek collection-nya. Nah, ini bisa dilihat untuk daftar breakdown dari artikel yang terdapat pada subjek collections accounting, finance, dan juga economic journal collection. Bisa dilihat di sini ya teman-teman untuk keseluruhan artikel. Lalu ketika teman-teman memang tertarik untuk mencari berdasarkan subject collection tersebut, boleh langsung dimasukkan untuk kata kuncinya pada bagian sebelah sini. Kita kembali, kita lihat untuk subjek lainnya. Nah, ini ada engineering ya. Nah, kita lihat untuk detailsnya seperti apa. Nah, di sini ada sekitar 26 jurnal yang tercover di dalam subjek tersebut, kemudian sekitar 29.000 ya artikel collections yang ada pada subject collections tersebut. Kemudian juga yang terakhir di sini kita bisa lihat untuk konten dari informations knowledge management collection. Nah, ini ada sekitar 12 jurnal yang tercover di dalamnya. Kemudian ada sekitar total 2 ribuan artikel-artikel yang termasuk dalam kategori collection tersebut.
seperti itu. Teman-teman bisa lihat untuk breakdown dari title listnya. Lalu kita kembali. Nah, tadi saya sudah menjelaskan browse our content, kemudian publish with us, kemudian my products. Lalu di sini akan ada profile berisi mengenai informasi pribadi. Jadi kalau teman-teman ingin mengadjust ya profilnya, silahkan bisa pergi ke bagian profile. Kemudian di sini akan ada save search. Nah, jadi di dalam feature save searches itu nanti teman-teman ketika nanti mencari berdasarkan kata kunci yang sesuai dengan kebutuhan, maka nanti hasil dari pencarian itu kita bisa simpan di dalam save searches. Untuk kita lihat nanti bagaimana kelanjutannya ya. Nanti kita langsung berselancar saja. Nah, ini yang pertama ya, saya ingin mencari konten ataupun artikel berdasarkan browse our content dan juga journals yang dilanggan oleh UIB. Jadi di sini kita bisa mencari berdasarkan subject collections ya. Nah, di sini juga kita bisa pilih subjeknya apa, misalnya halo? Ya, Pak, ada yang bisa dibantu, Pak? Baik, sepertinya unmute. Lalu di sini kita bisa pilih bagian subjek. Nah, misalnya pada bagian engineering, kita ingin mencari sebentar saya bantu mute dulu ya. Baik. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa memilih subsubjek kategorinya ya. Misalnya terkait dengan aerospace engineering ataukah chemical engineering atau material science. Jadi sesuaikan saja dengan kebutuhan subjek dan juga subkategori masing-masing. Nah, kemudian di sini kita pilih bagian journals karena memang kita berfokus pada journals collections yang dilanggan oleh UIB. Lalu di sini ada kurang lebih sekitar 11 journals ya yang berkaitan dengan engineering. Nah, ini coba sebagai salah satu contoh kita akses jurnalnya. Nah, bisa dilihat di sini untuk jurnal dari salah satu koleksi dari engineering ya, Engineering Computations. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi, untuk Emerald itu sendiri adalah salah satu publisher yang paling aktif berdasarkan volume serta isunya. Karena memang di Emerald itu mereka keunggulannya adalah mereka dapat publish volume serta isu per tahunnya itu lebih dari 4 atau 5 isu. Bahkan di sini tahun terakhir, tahun 2024, saking banyaknya peminat dari autor yang ingin submit paper ataupun publish paper di jurnal tersebut, mereka sampai terbitkan isu 10 ya di tahun 2024, tembus sampai 10 isu. Nah, ditandai dengan adanya early sight. Jadi early sight ini adalah artikel-artikel yang terbaru di mana artikel ini sudah di-accept oleh tim editorial untuk di-publish di dalam Emerald, tetapi memang artikel ini masih masuk ke dalam waiting list di Emerald untuk mendapatkan volume serta nomor isunya, seperti itu. Nah, ini sebagai contoh kita lihat untuk early sight-nya. Nah, ini bisa kita lihat ya di sini early sight-nya. Nah, Nah, bisa dilihat di sini untuk volume dan isunya masih belum keluar ya, karena tulisannya volume ahead of print, no ahead of print gitu. Nomornya itu ahead of print. Jadi memang masih menunggu untuk terbit nomor serta volumenya seperti itu. Namun tidak perlu khawatir untuk early set ini Bapak dan Ibu serta teman-teman mahasiswa sudah dapat mengutip artikel tersebut karena pada dasarnya ketika nanti nomor isu dan juga volumenya terbit, DOI-nya itu tidak akan berubah seperti itu. Jadi bisa langsung disitasi di sini ya. Dan juga langsung diekspor ke dalam reference manager software-nya masing-masing. Jika teman-teman mempunyai akun Mendeley, maka bisa langsung diekspor ke dalam itu. Lalu di sini kita juga ingin melihat profil dari jurnal tersebut. Boleh kita lihat. Nah, ini Engineering Computations ya, jurnalnya. Kemudian di sini informasi dari ISS number-nya ya. Kemudian juga di sini ada aims dan juga scope-nya. Kemudian juga di sini bisa dilihat artikel yang paling terbaru apa yang berasal dari jurnal tersebut. Kemudian artikel yang paling banyak di-download serta artikel yang paling banyak disitasi. Nah, bisa dilihat.
Lalu di sini juga ada tersedia outer guidelines. Jadi tadi seperti yang saya katakan bahwa Publish with Us itu berisi konten-konten ataupun step by step ataupun guidelines untuk dapat melihat apa saja ketentuan dan juga policy dari masing-masing jurnal. Nah, ini bisa dilihat di jurnal ini. Nah, untuk outer guidelines-nya itu seperti apa, bisa kita lihat pada menu outer guidelines berikut. Gitu. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana tata cara penulisan ataupun prepare your submission seperti adanya manuscript requirements berdasarkan formatnya seperti apa penulisannya, kemudian juga akan diatur untuk artikel length dan juga word count-nya, kemudian article titles-nya, kemudian untuk penulisan bagian author details dan lain-lain bisa dilihat sini. Lalu di sini juga akan ada editorial teams. Nah, ini editorial teams ini ada beberapa email dan juga disediakan untuk ya beberapa email ya yang bisa kita reach out jika memang kita misalnya sudah submit paper, ternyata kita ingin men-track gitu ya, ingin menanyakan ke pihak editor paper saya sudah masuk tahapan apa. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini ada beberapa yang bisa kita reach out emailnya. Kemudian di sini akan ada informasi terkait dengan indexing dan juga matriks. Seperti yang saya mention pada PowerPoint saya sebelumnya, bahwa memang 95-98% jurnal-jurnal yang ada di dalam Emerald adalah jurnal-jurnal yang sangat reputable berdasarkan indexing dari Scopus dan juga berdasarkan dari indexing Web of Science ataupun Clarivate Analytics. Dengan bisa dilihat di sini informasi berapa side score-nya dan juga berapa impact factor jurnalnya seperti itu. Jadi tidak perlu diragukan lagi bahwa seluruh konten-konten yang ada di Emerald adalah konten-konten yang sangat high index dan juga sangat trusted. Baik. Kita kembali lagi masuk ke halaman utama. Tadi saya sudah menjelaskan dan juga mencari konten ataupun artikel berdasarkan browse our content. Lalu di sini kita bisa mencari berdasarkan kata kunci sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Untuk mencari kata kunci itu akan ada dua cara. Yang pertama itu berdasarkan basic search. Nah, ini mesin engine ini kita sebut dengan basic search, di mana basic search ini kita gunakan ketika kita ingin mencari kata kunci secara sederhana, seperti itu. Lalu tersedia juga untuk fitur pencarian yaitu advanced search. Jadi advanced search ini biasanya kita gunakan ketika kita mempunyai kata kunci yang lebih spesifik lagi seperti itu. Nah, untuk pertama kita coba untuk mencari kata kunci dengan menggunakan basic search ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada kata kunci yang ingin disuggest dan juga kita cari bersama-sama, boleh langsung dimasukkan kata kuncinya apa. Nah, ini misalnya kita ingin mencari big data teknologi. Nah, ini terkait dengan engineering ya. Nah, ini ada sekitar. Nah, untuk tampilannya seperti ini teman-teman. Hasil pencarian dari big data teknologi itu ada sekitar 89 konten yang terkait. Kemudian di sini juga kita bisa lihat, nah, teman-teman ketika mendapatkan ada beberapa akses yang restricted, itu artinya adalah akses tersebut tidak dapat kita akses karena memang ini di luar dari langganan ataupun yang dilanggan oleh UIB. Cara gampangnya seperti apa untuk menghilangkan ataupun melakukan filter? Nah, kita bisa lihat di sini ada filter berdasarkan akses. Jadi, wajib untuk kita melakukan filter berdasarkan only content I have access to. Ini kita klik bagian only content I have access to, artinya adalah kita hanya ingin menampilkan hasil pencarian yang dapat kita akses serta juga yang dilanggan oleh perpustakaan UIB. Lalu setelah kita lakukan pemfilteran berdasarkan akses, kita di sini juga bisa filter berdasarkan tahun terbit. Nah, ini misalnya ini uniknya di Emerald, itu mereka menyediakan artikel-artikel yang sangat refresh. Bahkan 1 minggu yang lalu itu tersedia di sini fiturnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun. Bahkan juga kita dapat mengakses ataupun mengcustom tahun berdasarkan misalnya, nah di sini akan ada dates-nya ya, di sini misalnya dari tahun 2020 sampai dengan 2025.
Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk complementary jurnal yang ada di Emerald itu dapat kita akses mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2025. Jadi memang diberikan akses itu 5 tahun sebelumnya. Jadi sepertinya untuk itu. Baik. Lalu teman-teman setelah kita lakukan filter, misalnya kita ingin mencari artikel yang paling terbaru nih, kita klik aja bagian last week. Nah, artinya adalah nanti akan ditampilkan seluruh hasil pencarian yang berasal dari artikel yang terbit 1 minggu yang lalu. Lalu di sini kita juga bisa pilih berdasarkan artikel saja, analisa juga bisa, sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Lalu di sini juga teman-teman bisa langsung select all untuk bisa melakukan citasi. Nah, ini kita bisa citasi langsung 10 artikel dalam bentuk format RIS, lalu bisa diekspor ke dalam reference manager software masing-masing seperti Mendeley. Kemudian juga teman-teman, untuk itu kita bisa melakukan penyimpanan ataupun menyimpan hasil pencarian kita ini ke dalam Safe Searches. Nah, caranya seperti apa? Kita ketik dulu. Nah, seperti ini. Dari hasil 200-an artikel yang sudah kita filter, itu kita mau save ke dalam Save Searches dengan cara kita klik bagian Save this article. Save this search. Nah, maka akan ada daftar beberapa yang sudah saya masukkan ke dalam Save Searches ya. Nah, ini tadi mengenai Big Data ya. Nah, ini kita lihat untuk Big Data, maka nanti akan nge-link ke hasil pencarian sebelumnya. Tetap ya, sama teman-teman, ada sekitar 206. Lalu setelah itu teman-teman juga ingin tertarik membaca ya salah satu artikelnya, kita lihat di sini berdasarkan summary dan juga detailsnya terlebih dahulu. Kita bisa melihat abstraknya pada bagian ini. Ternyata setelah kita baca abstrak, kita tertarik untuk akses. Kita bisa langsung klik bagian judul artikelnya. Dan kemudian di sini teman-teman bisa melihat ini adalah judul dari artikelnya. Kemudian ini publish pada jurnal Personal Review. Kemudian ini adalah author name-nya ataupun nama pengarang. Kita klik, kita lihat afiliasinya dari mana. Nah, ini kebetulan dari Italia ya, teman-teman, untuk penulisnya. Kemudian di sini ada informasi terkait dengan ISS number-nya, kemudian kapan artikel tersebut publish, dan kapan nomor isunya publish. Tadi seperti yang saya jelaskan, ada beberapa artikel yang masih masuk ke dalam waiting list. Nah, ini seperti ini contohnya teman-teman. Jadi ini publish release-nya itu sekitar tanggal 13 Mei 2024. Ternyata publish isunya itu sekitar 1 tahun kemudian ya, kurang lebih 1 tahun kemudian. 4 Maret 2025 baru terbit isunya. Seperti itu contohnya. Lalu di sini juga kita bisa lihat untuk sudah berapa kali user mendownload artikel tersebut. Nah, ini ada sekitar 2000-an ya artikel yang sudah mendownload. Lalu ketika kita ingin mendownload, silakan di-download dalam bentuk PDF format. Kita klik bagian PDF. Dan juga kita bisa langsung klik bagian tanda panah ke bawah untuk mendownload, dan juga klik bagian logo printer untuk di-print. Nah, untuk PDF-nya sendiri, itu akan tersedia untuk historical perjalanan dari paper tersebut. Kalau misalnya ada revisi, kemudian kapan di-receive, dan kapan di-accept, itu akan ada di sini ya. Nah, ini di-receive tanggal 1 November 2023, kemudian jika ada revisi akan diinformasikan berapa kali revisinya, kemudian tanggal berapa dilakukan revisi, kemudian akhirnya sampai di-accept itu kapan. Nah, ini kurang lebih ada sekitar berapa bulan ya sampai dengan artikel tersebut publish. Lalu teman-teman bisa melihat di sini ada bagian abstrak. Untuk bagian abstrak pada Emerald itu adalah unik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang di abstrak pada Emerald itu mereka mendesain ataupun memang mereka mempunyai format khusus, yaitu secara komprehensif dan juga per poin. Untuk di abstrak itu mereka menyediakan poin per poin, baik itu poin per post, kemudian desain, metodologi, dan juga approach,
findings, originality, ataupun value. Jadi, diharapkan ketika user mengakses sebuah artikel dan membaca abstrak, diharapkan si user tersebut dapat memahami sekitar 80% dari keseluruhan isi artikel tersebut hanya dengan membaca bagian abstraknya. Seperti itu. Lalu di sini akan ada keywords ya yang terkait. Kemudian kalau teman-teman ingin melakukan citasi dan tertarik, silahkan bisa langsung di copy paste saja di sini. Nah, ini kalau misalnya contoh untuk volume dan juga isunya sudah terbit ya. Akan ada volume berapa dan juga nomor isunya berapa. Lalu kalau teman-teman ingin mendownload citasinya dalam bentuk format RIS ataupun bisa langsung diekspor ke dalam Reference Manager Software Mendeley. Nah, teman-teman bisa langsung download RIS-nya saja. Seperti itu. Kemudian di sini teman-teman juga bisa melihat ada table of content. Fungsi dari table of content ini adalah ketika kita sudah baca abstrak, ternyata kita langsung ingin ke bagian result. Jadi kita klik aja bagian result, maka nanti akan nge-link ke bagian yang kita klik. Nah, seperti ini ya. Jadi efisiensi waktu juga membantu. Lalu teman-teman ketika tertarik untuk melihat artikel-artikel apa saja yang ada di dalam personal review ataupun jurnalnya, bisa kita klik untuk bagian judul jurnalnya. Kita lihat di sini untuk volumenya sampai berapa terakhir ya, 9 isu di tahun 2024. Lalu kita klik bagian about the journal. Mohon izin Bapak dan Ibu, sebelumnya saya sudah record ya, sudah oke. Nah, seperti ini. Ketika kita ingin mengakses untuk jurnal profilnya, seperti ini ya. Ini nanti akan ada informasi ISS number-nya, kemudian M dan juga scope-nya. Tentunya juga nanti disediakan artikel yang paling terbaru yang submit di dalam jurnal tersebut. Kemudian juga artikel yang paling banyak di-download, serta artikel yang paling banyak disitasi pada jurnal tersebut. Lalu juga tidak lupa di sini akan ada author guidelines, sama kalau ingin melihat dan tertarik untuk submit paper di dalam jurnal tersebut, boleh dilihat untuk aturan dan juga policy dari author guidelines-nya, dan juga di sini akan ada indexing dan juga serta matriks sudah terindeks di Scopus dan juga Web of Science, dengan nilai side score serta juga ada impact factor-nya. Seperti itu. Kita kembali lagi ke halaman utama. Nah, tadi kita sudah menjelajahi berdasarkan browse our content. Nah, di our content ini kita bisa melihat berdasarkan subject collections dari masing-masing. Kemudian tadi juga kita sudah berselancar menggunakan basic search, dan kemudian yang terakhir itu akan ada advanced search. Nah, di sini kita klik bagian advanced search. Jadi memang sesuai yang saya katakan bahwa ketika ingin mengakses menggunakan ataupun mencari kata kunci menggunakan advanced search, itu artinya teman-teman ingin mencari kata kunci yang lebih spesifik lagi. Nah, di sini kita bisa custom berdasarkan content type dari jurnal, artikel ataupun early site ya. Nah, lalu di sini kita bisa memasukkan kata kunci yang kita inginkan seperti itu. Misalnya bisnis network, boleh business network kita tambah di sini, kita misalnya menggunakan and, or, dan not. Nah, untuk kali ini saya menggunakan and, lalu kita klik bagian relationship, business relationship gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kalau misalnya juga Bapak dan Ibu ingin custom berdasarkan title-nya saja, ataupun bagian abstraknya saja, ataupun berdasarkan kontributor ya, ataupun afiliasi dari institusi mana, boleh kalau jika ada yang lebih spesifik, atau bahkan menggunakan pencarian menggunakan DOI. Seperti itu. Lalu di sini juga kita bisa pilih dari tahun 2020 sampai dengan 2025. Lalu di sini juga kita klik bagian only content I have access to, lalu kita search. Apakah ada?
Nah, ternyata untuk hasil pencarian yang sudah kita filter akan ada sekitar 6 ribuan yang terkait dengan bisnis relationship dan juga bisnis network. Lalu di sini juga tidak perlu kita menggunakan menu filter karena di advanced search tadi kita sudah filter terlebih dahulu. Maka nanti di sini akan tertampilkan seluruh artikel-artikel yang sudah dapat kita akses. Lalu kalau kita ingin melakukan citasi secara komprehensif ya di sini langsung kita bisa download untuk listnya ataupun bahkan kita bisa langsung save hasil pencarian ini dan kita masukkan ke dalam koleksi dari save searches kita. Kemudian juga untuk fiturnya sama, kita bisa melihat berdasarkan summary dan juga details, bahkan kita juga langsung klik untuk masuk ke dalam artikel tersebut. Nah, untuk tampilannya sama ya, tidak ada perbedaan, hanya saja perbedaannya ketika kita memang mencari berdasarkan kata kunci. Lalu di sini juga akan ada author name-nya dari mana, afiliasinya dan negara apa, kemudian jurnalnya dari jurnal apa, informasi dari ISS number-nya, kemudian artikel publish-nya, kemudian issue publish-nya kapan, sudah berapa banyak yang mendownload, untuk download bentuk PDF bisa langsung di-download, dan juga secara konsisten mereka juga masih menyediakan abstrak per poin ya. Nah, bisa dilihat untuk detailnya. Dan juga ini akan ada keyword dan juga kalau ingin mengutip bisa langsung dikutip dan juga diekspor ke dalam reference manager software serta juga kita bisa menggunakan feature table of content pada bagian sebelah kiri. Nah, seperti itu. Lalu kalau kita ingin melihat jurnalnya juga kita klik saja bagian judul jurnalnya, kemudian juga nanti kita akan diarahkan sama masuk ke dalam jurnal profile. Di sini kita cek apakah terindeks di Scopus, apakah masih belum, kita lihat. Nah, di sini ternyata juga sudah terindeks di Scopus dan juga Clarivate. Kemudian juga di sini akan disediakan untuk artikel terbaru, artikel yang paling banyak di-download, dan juga artikel yang paling banyak disitasi. Kemudian, untuk yang terakhir, kita juga bisa mencari berdasarkan afiliasi dengan cara menggunakan advanced search. Nah, afiliasi ataupun misalnya nih, kita berasal dari UIB, kita ingin mengecek apakah ada penulis yang sudah berhasil mempublish papernya di dalam Emerald. Nah, kita bisa klik di sini ya, lalu kita masukkan saja untuk nama institusinya, Universitas International Batam. Lalu ada beberapa author yang mungkin menuliskan institusi mereka dengan cara disingkat ya. Nah, ini UIB. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita bisa klik bagian kontributor ya, ataupun kalau kita ingin old field juga tidak apa-apa, karena memang nanti akan ter-appear seperti itu. Nah, ini kita coba untuk mencari apakah ada kontributor dari UIB. Ternyata ada ya teman-teman banyak. Nah, ini kita lihat nih salah satunya apakah ini artikel benar-benar berasal author ataupun penulisnya memang benar-benar berasal dari UIB. Kita cek. Nah, di sini walaupun memang tidak dapat kita akses ya karena memang berasal dari jurnal yang tidak kita langgan. Nah, ini kita lihat ternyata benar ya. Nah, ini ada Universitas International Batam. Artinya ini adalah penulis yang berasal dari UIB. Mungkin teman-teman di sini kenal dengan beliau ya, Pak Muhammad Taufik. Nah, bisa dilihat. Nah, kita melihat lagi yang lain, apakah ada jurnal ataupun artikel yang berasal dari UIB juga. Nah, ini kita lihat di sini. Nah, ternyata juga ini UIB ya, Pak Teddy. Nah, beliau merupakan afiliasi dari Fakultas Ekonomi Universitas Internasional Batam. Ternyata sudah ada beberapa penulis kita yang berhasil submit papernya ya di dalam Emerald. Sangat bangga sekali. Ternyata author-author dari UIB sudah bisa berkompetisi dengan author dari berbagai macam belahan dunia. Sangat bangga sekali saya melihatnya, ya ada data yang terdokumentasikan di dalam Emerald. Baik, untuk ini, nah yang terakhir yang saya ingin encourage ya, money management. Nah, misalnya ini salah satunya tadi terlewat sebagai contoh.
Nah, ketika teman-teman ingin membagikan satu artikel untuk dibaca, misalnya ada dosen merujuk satu artikel, kemudian ada berdasarkan beberapa kelompok yang sudah dibentuk ya oleh dosen, kemudian satu kelompok membahas artikel ini misalnya sebagai contoh ya. Jadi teman-teman di kelompok ingin share artikel ini ke dalam grupnya seperti itu. Jadi saya sarankan untuk share artikel ini tidak dalam bentuk PDF, melainkan teman-teman share dalam bentuk link. Teman-teman bisa copy linknya di sini, lalu di-share ke dalam grup, ataupun teman-teman bisa copy di OI-nya, lalu di-share ke dalam grup pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, jadi saya tidak sarankan di-share dalam bentuk PDF, karena kenapa? Yang pertama, ketika teman-teman share dalam bentuk link, teman-teman dapat membantu untuk meningkatkan reputasi dari jurnal artikel tersebut, dan yang kedua, teman-teman juga dapat membantu untuk meningkatkan statistik penggunaan dari daftar langganan yang dilanggan oleh UIB, seperti itu yang nantinya berdampak pada renewal ataupun apakah Emerald ini di tahun depan dapat dilanggan kembali berdasarkan penggunaan statistik dari user ataupun member UIB seperti itu. Jadi teman-teman silahkan di-share dalam bentuk link ya. Jadi tidak disarankan untuk share dalam bentuk PDF. Lalu di sini juga ada beberapa jurnal ataupun artikel yang menyediakan Almetrik, di mana Almetrik ini dapat kita lihat ketika memang artikel tersebut sudah ada yang mention ke dalam Twitter, atau bahkan ada yang mensitasi dengan menggunakan Mendeley. Jadi nanti akan terhitung di sini ya. Kemudian kalau misalnya nanti akan ada demografik di sini, nah, namun untuk artikel ini masih belum. Jadi kalau misalnya ada dari negara Australia gitu ya, yang mensitasi paper ini, maka nanti akan tertulis di sini. Seperti itu. Baik, untuk penelusuran dan juga mengeksplor masuk ke dalam Emerald Insight, saya sudahi sampai di sini. Kemudian saya buka untuk selanjutnya yaitu Q&A ataupun tanya jawab. Bisa dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan Emerald ini. Untuk akses sudah cukup jelas, Bapak dan Ibu serta teman-teman, sudah cukup jelas ya? Sudah paham bagaimana cara mengakses Emerald ya? Sudah. Baik, Pak. Terima kasih. Bu Ririn, Iya, Pak. saya mau izin menambahkan ini, Ya. mumpung di sini sedang berkumpul ya rekan-rekan Iya, mahasiswa. Masya Allah ini peserta kita lumayan banyak ya, Pak ya. Betul Bu, mahasiswa kami memang lumayan Aktif ya, Pak. tingkat interestnya tuh tinggi, makanya Masya Allah. sesi-sesi seperti ini sangat bermanfaat sih bagi kami gitu kan. Nah, Benar, Pak, benar. ada 3 poin catatan saya nih kepada rekan-rekan mahasiswa Siap. supaya membiasakan selalu menelusur database-database yang official dan ilmiah. Nah, kemudian pertama yang saya ingin himbau itu kepada rekan mahasiswa yaitu selalu kuasai keyword. Karena yang sering kali terjadi adalah ketika mencari sebuah artikel kita tidak menguasai keyword apa yang kita mau cari. Kadang mereka hanya menggunakan istilah. Jadi saya tekankan sekali lagi kuasai keyword atau kata kunci dari artikel yang kalian cari itu apa gitu kan. Kalau kalian bingung tentang keyword, mungkin bisa berkonsultasi dengan pustakawan atau dosen kalian. Itu memudahkan ya. Karena kalian akan menghadapi ribuan bahkan mungkin jutaan artikel. Jadi untuk mempermudah aja keyword. Kemudian yang kedua itu kita harus selalu disiplin membaca abstrak. Karena daripada kita menelusur bacanya secara scanning atau skimming, tapi kita nggak dapat poinnya apa, artikel ini sesuai atau tidak lah. Saran saya selalu baca abstrak secara keseluruhan ya teman-teman. Abstrak itu penting banget. Tadi sudah disampaikan bahwa abstrak itu bisa 80% lebih mencerminkan isi dari semua isi artikel itu. Jadi gitu ya. Yang kedua abstrak, baca secara keseluruhan.
Dan yang terakhir, yang ketiga adalah tadi sudah ditekankan share. Share-nya selalu dalam bentuk linknya. Jangan yang sudah jadi PDF-nya, karena itu akan membantu kita semuanya, baik dosen yang menulis, author, dan untuk perpustakaan kalian, perpustakaan UIB itu akan meningkatkan jumlah kunjung. Nah, ini data ini penting untuk kami tuh. Jadi seberapa, kadang gini, eh, kami percaya mahasiswa itu selalu menelusur dan mengunjungi websitenya perpustakaan, database, tapi kadang mungkin eh, kekeliruannya di sini nih, share-nya itu dalam bentuk sudah PDF ya Bu ya. Jadi link itu pengaruhnya besar teman-teman. Jadi Benar, tolong benar Pak. selalu, ya, jadi tolong selalu share link aja, nggak apa-apa. Nih linknya, ini linknya gitu. Dan tadi ada juga saya lihat ada fitur keyword ya. Keywordnya itu udah dimunculkan di apa di interface tadi ya Bu. Itu jadi Iya, memudahkan teman-teman. Oh, benar. ternyata artikel tentang apa tadi manajemen relationship ya, apa itu business Iya, benar. relationship. Ternyata ada keywordnya. Itu membantu teman-teman. Jadi gunakanlah keyword yang sudah direkomendasikan dari Emerald. Jadi Iya, kalian benar. nggak absurd dalam mencari. Gitu aja sih dari saya untuk rekan-rekan mahasiswa. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Amin, terima kasih Pak Nauki, sangat bagus sekali ya insight serta highlights dari Pak Nauki, di mana 3 insights tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman ketika ingin mencari sumber-sumber referensi, gitu ya. Baik, teman-teman mungkin terima kasih Pak Nauki. Kemudian teman-teman, apakah ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan? Ini Masya Allah saya lihat nih jumlahnya 78 peserta nih ya. Saya sangat semangat sekali melihat partisipan kita pada sore hari ini. Walaupun di bulan Ramadan berpuasa, kemudian di jam-jam kritis ya, ini jam-jam kritis, ternyata mahasiswa-mahasiswa yang ada di UIB sangat aktif sekali. Sangat bangga ya. Mungkin begini, kita kita konsepkan dengan sharing aja atau berdiskusi. Teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa pernah nggak mengalami kesulitan Hmm, atau mendapati apa error kah, jaringan, atau benar. tidak menemukan apapun masalahnya, coba di Boleh di di, sharing. di- ya di sharing di sini. Kebetulan ada ahlinya nih dari Emeraldnya nih. Nggak apa-apa, silakan, ayo bebas saja, silakan. Bebas, jangan malu-malu teman-teman. Malu-malu berjalan-jalan kita nanti. Baik. Ini kalau boleh berinteraksi juga nih teman-teman dari fakultas mana saja ya yang hadir hari ini, boleh kalau malu open mic dituliskan di kolom chat box. Dari fakultas ini Kak, dari fakultas ini boleh teman-teman. Mana ini yang dari semester-semester yang sedang, oh ada SI nih, SI ya Evan, Pak. Evan. Halo, Ya, yang sedang skripsi deh, atau enggak mungkin ini butuh banget nih referensi penulisan gitu ya. artikel. Iya, Iya, coba ada masalah nggak, kendala atau apa gitu. Nggak apa-apa, kita sharing di sini aja. Silakan. Prodi SI, Prodi TI, mantap teman-teman, aktif sekali nih ya. Saya yakin ini sebenarnya banyak yang ingin ditanyakan kali ya, Bu Rin. Coba Ibu kasih clue, kira-kira yang sering terjadi di Baik. kalangan mahasiswa ya, yang Ibu tahu selama ini. Nah, Apa sih yang terjadi, kendala dan apa mungkin itu
Ya, yang Andrew. paling basic sekali dan juga yang paling sering itu ditemukan ketika memang kita mau mencari sumber referensi adalah banyak sekali kita temukan artikel-artikel yang masih restricted ataupun artikel yang masih tidak dapat kita akses. Nah, ada dua alasan kenapa memang artikel tersebut tidak dapat kita akses. Yang pertama, alasan pertama itu adalah jurnal ataupun artikel yang berasal dari di luar langganan perpustakaan ataupun institusi. Dan yang kedua, tadi seperti sudah saya sampaikan, untuk komplementari tahun jurnal yang dapat diakses ataupun back file itu adalah 5 tahun terakhir. Jadi nanti ketika teman-teman mencari jurnal-jurnal, ternyata jurnal tersebut berasal dari 10 tahun yang lalu seperti itu. Nah, itu juga tidak dapat kita akses. Nah, tipsnya seperti apa? Tadi seperti yang sudah saya paparkan di dalam ini saya coba untuk refresh kembali ya. Di dalam platform dari Emerald itu kita bisa menggunakan feature untuk memfilter konten-konten yang berpotensi tidak dapat kita akses. Nah, ini sebagai contoh saja money management ya. Nah, saya Nah, kemudian langkah pertama yang teman-teman harus lakukan. Nah, ini bisa dilihat ya, nih view access option. Nah, ini akan ada tanda merah ya yang terhalang, artinya adalah akses tersebut restricted, tidak dapat kita akses. Cara yang pertama itu teman-teman wajib untuk memfilter bagian only content I have access to. Artinya teman-teman hanya akan mendapatkan ataupun artikel yang akan appear itu adalah artikel-artikel yang dapat kita akses saja. Seperti itu. Lalu juga misalnya di sini kita bisa custom berdasarkan tahun karena tadi saya katakan bahwa untuk di Emerald itu dapat diakses sejak 5 tahun belakangan, maka di sini kita klik bagian Go. Nah, ini otomatis adalah akan muncul seluruh artikel-artikel, semuanya adalah artikel yang dapat kita akses. Nah, ini bisa dilihat di sini juga sebagai contohnya di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Dari mana artikelnya, jurnal artikelnya dari mana di sini. Pengarangnya juga di sini akan ada dari Spain. Kemudian di sini untuk seluruhan konten yang dapat kita akses. Seperti yang tadi juga sempat diingatkan oleh Pak Noki, silahkan jangan dilewatkan untuk membaca abstrak secara keseluruhan. Nah, karena memang diharapkan dengan membaca abstrak, para user ataupun para pembaca dapat memahami 80% dari total keseluruhan isi si artikel tersebut. Seperti itu. Jadi jangan dianggap remeh untuk bagian abstrak. Dan juga memang Emerald ini sangat unik. Mereka mendesain itu per poin dan juga secara komprehensif. Nah, kalau teman-teman lihat pada publisher yang lain, itu mereka tidak akan memaparkan ataupun menjelaskan abstraknya seperti komprehensifnya Emerald menjelaskan abstrak mereka. Seperti itu. Nah, itu mungkin salah satu hal yang paling sering kita jumpai ketika kita ingin mencari bahan bacaan ataupun sumber-sumber referensi yang ingin kita jadikan sebagai bahan pembelajaran dan juga proses penyusunan skripsi kita ataupun proses penelitian kita. Seperti itu. Baik, apakah ada pertanyaan lebih lanjut atau ingin sharing gitu ya? Boleh. Kemudian juga saya ingatkan kepada teman-teman yang saat ini masih sering mencari sumber referensi ataupun artikel-artikel itu melalui Google, itu sudah tidak zaman lagi. Saya dorong dan juga saya suggest teman-teman silahkan mencari artikel-artikel pada database yang sudah dilanggan oleh UIB. Karena berlanggan pada jenis database ini, karena memang international publisher ataupun penerbit internasional itu adalah tidak murah ya teman-teman. Jadi silahkan dimanfaatkan untuk pengaksesannya, dioptimalkan untuk penggunaannya. Jadi cukup berbangga hati untuk seluruh member dari UIB karena diberikan fasilitas yang ke dalam artikel serta jurnal-jurnal yang sangat terpercaya serta high index ini. Jadi kembali lagi ke kita mahasiswa, silahkan kita dukung program dari institusi ataupun program dari perusahaan dengan cara memanfaatkan ataupun mengoptimalkan pengaksesannya seperti itu.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Pak Nauki, serta teman-teman mahasiswa yang hari ini hadir. Saya kembalikan ke itu aja, Mbak Ina, gimana selanjutnya? Silakan Mbak Ina. Mungkin sebelum kita mengakhiri, Ibu Ina kita berfoto dulu ya. Karena ini ada 78 peserta, takutnya sudah pada keluar ya, belum berfoto. Oke, gitu aja, Kak. Mm-mm. Eh, Ibu Ina yang akan capture atau saya? boleh dari Ibu Ririn ya, Bu. Boleh, Terima boleh, kasih, Bu. boleh. Boleh. Baik, untuk slide yang pertama ya, Bapak dan Ibu, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, ini ada 4 slide ya. Nah, ini masih belum ada yang aktif ataupun open kamera. Silahkan kalau mau open kamera, dipersilahkan. Open kamera sebentar yuk rekan-rekan mahasiswa, sebentar aja yuk. Ya, teman-teman, di open kameranya. Baik. Untuk slide yang kedua, lalu slide yang ketiga, dan yang terakhir. Baik, sudah. Terima kasih, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Silahkan rajin-rajin kembali untuk mengeksplor seluruh konten-konten yang sudah dilanggan. Silahkan dukung program dari perpustakaan kita. Ya. Silahkan teman-teman rajin-rajin mencari bahan pembelajaran serta referensi yang juga dengan berkualitas ya di dalam Emerald. Sekian dari saya, semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat dan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga diberikan keberkahan serta kelancaran. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nauki, terima Waalaikumsalam. kasih Bu Ina, terima kasih Bapak dan Ibu dosen, terima kasih teman-teman mahasiswa. Selamat Sama-sama. menjalankan ibadah puasa ya, sebentar lagi berbuka. Absennya jangan lupa ya, absen. Udah. Isi absennya dulu sebelum meninggalkan room. Ina, sudah selesai ya, berarti udah bisa live ya Ina ya? Iya, sudah bisa, Pak. Baik ya, terima Sudah kasih. selesai. Teman-teman mahasiswa juga silakan mengisi absensi melalui sistem sertifikasi. Tokennya sudah ada di kolom chat ya, teman-teman. Kalau sudah bisa leave. Terima kasih.